إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa sebagaimana Allah taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara sikap akhlak seorang hamba yang terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mensyukuri apa yang Allah taala berikan. Dan sesungguhnya pada hakikatnya setiap yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu syukur? Dalam Mausu'ah Nadratin Naim dijelaskan pengertian dari syukur. Syukur yaitu menunjukkan pujian kepada seseorang atas kebaikan yang ia perbuat. Lalu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam Fathul Qadir
Makna syukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur itu hukumnya wajib. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman secara tegas. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur, maksudnya mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jangankan bersyukur, mereka mempercayai keberadaan Allah saja tidak. Mereka tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa hebat lepas dari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang ateis, mereka digambarkan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita kecuali masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Kita perlu ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala berkehendak kita dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam kondisi kita tidak mengetahui apa-apa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika Allah Ta'ala mengaruniakan kita akal yang cerdas, maka itu sesungguhnya adalah pemberian Allah. Barang siapa yang diberi harta melimpah, sesungguhnya adalah pemberian Allah. Begitu pula putra-putri kita adalah pemberian Allah. Semuanya itu hakikatnya adalah pemberian Allah, dan suatu ketika pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itulah mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu ingat, Qarun, orang yang terkaya di masa Nabi Musa alaihissalam, tetapi dia merasa bahwa harta bendanya bukanlah pemberian Allah, melainkan dari jerih payahnya selama ini. Bahkan dia menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Dia bersekongkol dengan Fir'aun yang dikatakan oleh Allah sebagai manusia yang melampaui batas. Innahu tagha.
Tetapi kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan seluruh aset-asetnya beserta Qarun itu sendiri ke dalam tanah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan asyukru yakunu bil qalb wal lisan wal jawarih walhamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan alhamdu, yaitu ucapan tahmid alhamdulillah, adalah keluar dari lisan. Maka dari itu ada 3 tempat kita bersyukur, yaitu yang pertama di dalam hati. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur pada Allah? Melalui hati kita. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Cara bersyukur pada Allah dengan hati adalah senantiasa menjaga niat kita. Tatkala kita ingin melakukan suatu amalan-amalan, hendaknya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya hati kita juga akan diaudit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di yaumil qiyamah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, yaitu bersyukur melalui lisan. Minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian kita juga bisa dengan menyebut nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mustahil kita bisa menyebutkan semua nikmat Allah yang ada pada diri kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat dari Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bin ni'am syukrun wa tarkuha kufrun. Menyebutkan nikmat dari Allah adalah bentuk rasa syukur dan meninggalkannya adalah bentuk kufur. Menyebutkan nikmat Allah, tetapi ada beberapa peringatan tatkala kita menyebutkan nikmat Allah, hendaknya juga kita memilih kepada siapa kita menyampaikan nikmat tersebut. Jangan sampai timbul dari orang-orang yang kita ceritakan nikmat Allah yang ada pada diri kita, menimbulkan rasa hasad di hati mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu jiwa raga kita gunakan untuk beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan langkah kaki kita di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kita, lalu diserukan adzan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Lalu kita berbondong-bondong datang ke masjid yang mulia ini. Kita melaksanakan suatu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini salah satu bentuk syukur kita pada Allah dengan anggota badan kita. Begitu pula
dengan melakukan amalan-amalan yang lain, baik itu sifatnya ubudiyah maupun muamalah, itu adalah bentuk syukur kita pada Allah melalui anggota badan. Tetapi yang terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kiranya orang-orang yang mereka salah menempatkan syukur. Mereka bersyukur tetapi salah tempat. Bagaimana contohnya? Yaitu mereka yang mengadakan syukuran tetapi tidak untuk Allah, untuk makhluk-makhluk yang diyakini kekuatannya menandingi kekuatannya Allah. Misal mereka melakukan sesajen ke dewa-dewi, ke pantai selatan dan lain sebagainya. Rasa syukur yang tidak tepat. Begitu pula orang-orang yang melakukan syukur dengan lisan mereka, mengucapkan alhamdulillah setelah menang judi bola misalnya. Atau alhamdulillah saya habis melakukan kriminalitas, saya tidak ketahuan. Mengucapkan alhamdulillah, tetapi ini salah. Atau bentuk syukur yang lain, yaitu beramal, berinfak, bersedekah, tetapi dengan harta yang tidak halal, minimal dengan harta yang syubhat. Kita tahu, umpamanya orang yang menginfakkan harta mereka dengan harta yang haram, itu halnya sama dengan seseorang yang mencuci bajunya sendiri dengan air kencing. Bukannya malah membersihkan, tetapi malah mengotori baju yang dicuci tersebut. Maka dari itu, hendaknya apabila kita ingin berinfak, bersedekah, hendaknya dari harta yang halal, supaya hidup kita menjadi lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur pada Allah. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر